Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi Allah dimanapun berada. Allahumma amin, dan semoga kita semua begitu. Pertanyaan saya, apakah termasuk dosa besar jika tanda kutip orang yang kita anggap soleh kita benci karena ada hak-hak manusia yang tidak ditunaikan, seperti misalnya terkait masalah batas tanah, hutang piutang, perkataan yang menyakitkan hati, dan hak-hak Adam lainnya. Atau mungkin kita yang salah menganggap seseorang tersebut sebagai orang soleh karena tidak tahu dalam hatinya seseorang. Terima kasih. Baik, di sini kita rincikan mungkin ya. Kalau saya lebih cenderung dengan perkataan Bapak yang bertanya ini di potongan pertanyaan yang kedua. Mungkin ada kesalahan penilaian gitu. Karena kalau orang itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya ini sangat jauh ya. Seperti mengambil batas tanah. Kan itu berat sekali. Bagian daripada dosa besar yang kita bahas di awal-awal kitabnya Imam Az-Zahabi itu mengambil tanah yang bukan haknya. Memindahkan ya patok tanah, pindah, mengambil. Satu jengkal saya sudah cukup menjadi berat sekali siksaan hari kiamat. Ini perlu ditelusuri kesalehannya. Kenapa? Orang soleh itu sangat tahu dunia akan dia tinggalkan. Untuk apa dia memperebutkan batasan tanah, ya, tambah semeter, 2 meter, atau sekian meter? Itu nggak mungkin. Jadi mungkin persepsi tentang orang ini soleh ini yang keliru. Kalau masalah hutang piutang, ada orang memang seperti itu. Mungkin dia soleh tapi dia punya hutang piutang, itu umum. Itu bisa terjadi. Rasulullah SAW pernah punya hutang dan beliau menggadaikan baju perangnya sampai beliau meninggal. Itu bukan aib. Cuma yang jadi masalah, kalau dia utang lalu tidak mau bertanggung jawab sementara dia punya kemampuan. Ini juga tercoreng ini masalah julukan kesolehan kepada dia. Karena Nabi SAW mengatakan matlul ghani zulm. Ya, menunda pembayaran bagi orang yang mampu kezaliman. Gak boleh sama sekali. Ya. Dan orang mukmin pasti tahu kalau semua dosa seseorang yang mati syahid akan diampuni kecuali utangnya. Ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi sampai dilunasi utangnya. Nabi SAW tidak mau mensolati orang yang masih punya utang. Banyak dalil-dalil. Orang kalau soleh pasti tahu masalah itu. Dan kalau dia harus berhutang, dia juga pasti tahu kalau dia soleh. Hadits Nabi SAW, siapa yang utang, niat dari awal mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Siapa yang niat dari awal tidak mau membayar, Allah akan persulit dia. Kan gitu. Tapi kalau utang piutang ini dalam arti kata, dia memang utang, kemudian dia belum bisa bayar, kita tagih, dia belum mau bayar, dia belum bisa bayar, kemudian dia minta tenggang waktu, itu tidak ada masalah. Itu masih umum. Perkataan yang menyakitkan hati ini juga tidak terjadi kalau bagi ya, orang-orang saleh harusnya dan salihah. Karena hadis Mu'adz radhiyallahu anhu yang pada saat Nabi SAW mengatakan apa yang kalian ucapkan akan Allah nilai. Kalau baik akan dapat pahala, kalau buruk akan ada hukumannya. Lalu kata beliau, ya Rasulullah, apakah Allah akan menghukum kita atau kami hanya karena perkataan lisan kami ucapkan? Kata Nabi SAW, celaka hai Mu'adz kalau kau tidak tahu. Sesungguhnya mayoritas manusia dilempar dalam api neraka justru karena lisannya. Salah satu ciri yang paling mendasar dari orang soleh dan solehah, lisannya terkontrol. Dia tidak mengucapkan kecuali yang baik. Begitu kan Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia cuma mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Bahkan dalam kondisi genting sekalipun. Kayak misalnya lagi diserang, lagi dicaci maki, kita akan temukan orang soleh lebih banyak diam. Karena kalau kita banyak bicara, apalagi dalam kondisi kita lagi disalahkan atau segala macam, maka bisa saja perkataan itu berbalik. Yang tadinya kita sudah benar, kita jadi salah. Tapi kalau kita diam, Allah berikan kemenangannya. Coba terapin teori sederhana itu. Insya Allah akan terbukti. Jadi, semua yang disebutkan ini, batas tanah, utang piutang, perkataan yang menyakitkan hati, dan hak-hak anak Adam yang lainnya, ini kalau betul dia lakukan, berarti mungkin apa yang Bapak bilang di sini, atau mungkin kita yang salah menganggap orang tersebut sebagai orang yang soleh. Karena memang ada sebagian orang yang menjual performan dia, penampilan dia supaya dia tampak seperti soleh tapi dia sangat jahat, gitu kan? Ada juga orang seperti itu. Cuma kita tidak bisa menghakimi orang secara langsung. Ya sudah, nanti kelihatan dari muamalah, ya. Kalau kita dalam bermuamalah ternyata sudah melihat ada hal-hal yang buruk yang terjadi pada dia, kita boleh membatasi batas muamalah, tapi tetap menjalin ukhuwah, ya.